Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa iyyakum ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam setiap aktivitas keseharian kita tidak bisa terlepas dari apa yang namanya nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Makanya kita hanya diperintahkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai manifestasi rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan itu. Selanjutnya adalah salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang bukan hanya diakui oleh mereka yang menjadi umatnya, tetapi mereka juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Dalam bukunya Michael Hart, Nabi ditempatkan dalam posisi yang pertama sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Meskipun kita ketahui bersama Michael Hart ini adalah orang yang latar belakangnya muslim, dan saking kagum dan percaya dan melihat kepemimpinan beliau Michael Hart sendiri menempatkan Nabi Muhammad sebagai urutan yang pertama. Nabi Muhammad inilah yang kemudian membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang benderang-benderang. Beliau yang membawa kita dari gersangnya kehidupan jahiliyah menuju sejuknya kehidupan dalam panorama Islam ini sendiri. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Zuljalali Wal Ikram dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini terkait dengan mata kuliah Asian Studies, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terkait dengan pembagian yang telah ditentukan dosen kemarin. Jadi yang pertama yang ingin saya kemukakan dan yang ingin saya jelaskan adalah prinsip utama ataupun prinsip dasar dari ASEAN itu sendiri. Karena kenapa? Kita sama-sama ketahui bahwasanya setiap organisasi baik skala daerah, kecamatan, provinsi ataupun nasional itu sejatinya memiliki prinsip yang dasar ataupun apa yang kemudian menjadi landasan sehingga organisasi ini berdiri. Apalagi organisasi setingkat ASEAN yang di dalamnya tergabung beberapa negara itu bukan hanya satu negara, jelas memiliki prinsip ataupun landasannya kenapa bisa ASEAN ini kemudian ada. Jadi jelas memiliki prinsip dasar ataupun apa kemudian prinsip utamanya kenapa harus ASEAN ini ada. Karena kita tahu bersama beberapa negara terlibat di dalamnya, utamanya negara-negara Asia di bagian tenggara. Yang kemudian adalah yang pertama, prinsip utama dari ASEAN ini adalah menghormati kehormatan, kedaulatan, serta kesamaan dan integritas wilayah nasional dan identitas setiap warga negara. Jadi apa yang harus kita hormati adalah kemerdekaan orang lain. Dalam artian setiap negara yang ada di ASEAN itu wajib menghormati kemerdekaan orang lain. Dalam artian baik kemerdekaan secara individu maupun kemerdekaan secara warga negara itu sendiri. Kemudian yang terpentingnya adalah mengakui kedaulatan negara lain. Ini mungkin adalah yang paling penting. Karena kenapa kita ketahui bersama kenapa Palestina sampai sekarang terus diserang oleh Israel, bahkan sistem pemerintahannya bisa dikatakan Israel yang memegang, itu karena tidak adanya kedaulatan yang dimiliki oleh Palestina itu sendiri. Jadi beruntunglah kita di negara-negara ASEAN, utamanya di Indonesia, karena kita memiliki kedaulatan atau pengakuan dari negara lain atas kemerdekaan yang kita capai sendiri, sehingga negara-negara lain itu segan.
Tetapi di balik itu ya kita harus saling menghormati sesuai dengan prinsip utama ASEAN itu sendiri. Karena hak-haknya warga negara secara nasional maupun internasional ya itu kita harus junjung tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Jadi sesama negara anggota yang ada di ASEAN itu tidak berhak mengintervensi masalah negara yang lain dengan masalah negara yang satu dengan masalah yang lain. Kita hanya berhak untuk memberikan sumbangsi ketika meminta ataupun memberikan solusi, tetapi dalam mengintervensi di dalam masuk ke dalam masalah negara-negara ASEAN yang lain itu adalah hal yang sementara. Karena kenapa ya, kita tahu setiap negara mungkin memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ini prinsip dasarnya, ini adalah hal yang harus dijunjung tinggi terkait dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Jadi kita haram untuk mencampuri urusannya. Kalau misalnya kita haram mencampuri urusannya Malaysia, urusan dalam negerinya, begitu pun sebaliknya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyelesaikan perbedaan ataupun perdebatan dengan damai. Jadi setiap perbedaan, setiap perdebatan yang terjadi di negara-negara ASEAN itu ya kita harus selesaikan dengan damai. Sesuai dengan awal berdirinya ASEAN ini, yang dimana menghimpun negara-negara Asia di bagian Asia Tenggara dengan menjalin hubungan kerjasama, dengan menjalin hubungan silaturahmi dan segala macam, otomatis setiap perbedaan ataupun perdebatannya kita harus selesaikan dengan damai, tidak dengan secara kekerasan, apalagi sampai menurunkan angkatan bersenjata ataupun sampai mengakibatkan beribu korban jiwa. Dan kemudian selanjutnya adalah kerjasama efektif antar anggota. Jadi jelas selama ini ya baik Indonesia, baik Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia dan segala macam itu adalah suatu negara-negara yang kemudian di Asia Tenggara yang sering ataupun yang melaksanakan kerjasama antar daerah itu sendiri. Kalau misalnya kita kadang mengekspor barang ke luar negeri, terkait dengan kekayaan dan sumber pangan kita, ya jelas negara lain yang kekurangan mungkin di bidang pertanian ataupun sandang dan papannya kadang mengharapkan ke Indonesia. Sebaliknya kita juga mengharapkan beberapa hal dari negara lain untuk kemudian diimpor itu sendiri. Jadi selanjutnya adalah yang mungkin terakhir ini adalah menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Dalam artian setiap negara memang memiliki kekuatan yang diakui oleh negara lain, tetapi kekuatannya ini jangan sampai digunakan untuk mematikan lawan ataupun sesama negara-negara yang ada di wilayah ASEAN itu sendiri. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa setiap perbedaan dalam organisasi ASEAN itu harus diselesaikan dengan damai, dengan tenang, dengan sejuk, sehingga terciptalah suatu kerukunan dari berbagai negara-negara dan berbagai latar belakang agama, ras, budaya yang berbeda, tetapi bisa disatukan dalam payung ASEAN itu sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Setidaknya ada sekiranya ada kekurangan itu datangnya dari pribadi saya pribadi. Sekiranya ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilillah fasbul khairat wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.